Kaohsiung Capital, brand ambassador tahun ini, sudah dipilih belum? Sudah diputuskan, Chairman. Adalah artis top Lin Shixi. Lin Shixi. Dia dari anak perusahaan kita, Kaohsiung Entertainment, artis yang baru saja kami orbitkan. Baiklah. Ingat cek latar belakang. Jangan ada masalah. Siap, Chairman. Lagi, Chairman. Kali ini Anda inspeksi. Tetap perhatikan pakaian ya. Saya siapkan setelan khusus, setelan jas terbaru. Tidak usah, tidak perlu. Jas itu nggak nyaman. Pakaian saya sekarang sudah oke. Ceng, kamu duduk diam di sini. Jangan ribut, jangan ganggu yang lain. Tamu lain ya. Oke, Tante baik banget. Halo Pak, saya adalah pramugari di penerbangan ini. Gadis kecil ini adalah keponakan saya. Kalau selama perjalanan ini dia mengganggu Anda, mohon maklum ya. Santai saja. Silakan lanjutkan pekerjaanmu. Dek, kamu umur berapa? Aku 6 tahun. Pintar sekali. Jadi Om kasih kamu permen. Makasih, Om. Ah. Halo Bu, hewan peliharaan tidak boleh naik pesawat. Hewan peliharaan? Ini anak saya. Saya sudah beli tiket untuk dia. Kenapa tidak boleh naik pesawat? Maaf Bu, di penerbangan ini belum bisa bawa hewan peliharaan. Peliharaan Anda tetap hewan, perlu dikirim via kargo. Biasanya saya naik pesawat selalu bawa anak saya. Kamu siapa sih berani-beraninya menghalangiku? Meng Yao, kamu gila ya? Dia itu bintang top, bintang Megadaxia, Lin Shixi. Berani-beraninya kamu ganggu dia. Dia Lin Shixi. Maaf, Bu Lin. Dia masih baru, belum paham aturan, tolong maklumi dia. Silakan lewat sini. Anjing siapa nih? Imut banget. Mbak, anjingmu berisik banget. Bisa ditenangkan nggak? Namanya juga anak kecil. Dia terus menggonggong. Saya juga nggak tahu harus gimana. Ya kamu urusin dong. Atau kasih mulut tutup. Biar sedikit tenang. Apa kamu bilang? Berani-beraninya suruh anak saya pakai penutup mulut. Kamu ini siapa sih? Lihat baju kamu aja, udah jelas. Buruh kotor dari proyek, mending pergi aja. Jangan cari masalah sama saya. Pak, ada yang bisa saya bantu? Kok dia bisa bawa anjing ke pesawat? Maaf Pak, dia itu artis dari Kaohsiung Entertainment. Artis di bawah naungan mereka. Kalau kita buat dia marah seluruh maskapai, kita bisa kena masalah. Saya nggak berani urus. Artis Kaohsiung Entertainment memangnya kenapa? Orang Kaohsiung Entertainment boleh langgar aturan. Om, jangan gitu ngomongnya. Pesawat telat sekarang gara-gara bos besar Kaohsiung Entertainment belum datang. Kita satu pesawat harus nunggu dia. Semua orang nunggu dia. Saya mau lihat siapa yang segitunya berani. Anjing kecil mau sosis nggak? Hei! Bajingan kecil, mau mati ya? Berani-beraninya kasih makan anakku. Makanan sampah kayak gitu. Tante, ini dibawakan tante kecilku. Ini sosis instan darinya, bukan sampah. Sosis instan? Ini makanan manusia bukan sih? Berani kasih makan anakku? Dia juga niat baik kok. Kok kamu bisa ngebully anak kecil gitu sih? Niat baik? Dia kasih anakku makan. Kasih sosis instan. Ini niat baik ya? Maaf Tante, aku nggak tahu. Dia nggak boleh makan sosis begitu. Kamu panggil aku apa? Panggil aku tante? Aku setua itu ya? Maaf Tante kecil. Sudah nggak apa-apa. Ceng. Maaf ya, Bu Lin, Ceng. Dia masih belum ngerti. Kok kamu lagi sih? Yang gede nggak ngerti, yang kecil juga nggak ngerti.
Mau apa sih? Karena anak kami Siksi baik ya. Cepat minta maaf. Maaf, maaf. Minta maaf ke anak saya. Maaf, maaf. Begitu caranya minta maaf, berlutut. Jangan sampai aku ngomong 2 kali, berlutut. Menurutku udahan deh. Lucu banget. Mau jadi pahlawan nih. Nona Lin. Gini cara kamu ngurusin. Ngomong apa tadi? Udah zaman apa sekarang? Kamu suruh orang nyembah anjing? Apa-apaan ini? Ku bilang ya. Anakku berdarah murni. Makanannya sehari-hari nggak bisa kalian makan seumur hidup. Daging sapi impor. Kalau dia makan junk food ini lalu sakit, siapa tanggung jawab? Anjing semahal apapun tetap kalah sama manusia. Kamu suruh orang sujud ke anjing. Apa masuk akal? Wah, lucu juga. Kamu kira cuma orang kayak kalian bisa dibandingkan dengan peliharaannya Miss Lin di rumah kami? Itu yang dia pikirkan. Kamu juga mikir gitu? Menurutku Shin, tetap terlalu menghargai kalian. Orang seperti kalian, benar-benar cuma sekelompok orang. Kenapa? Jadi artis, kamu pikir kamu sudah jadi orang istimewa? Kamu kira Siksi di keluarga kami? Artis biasa aja. Siksi di keluarga kami. Segera jadi brand ambassador Kaohsiung Capital. Terus kenapa? Sayang. Kaohsiung Capital, itu grup finansial terbesar di Daxia. Bisa jadi ambasador mereka. Berarti benar-benar masuk lingkaran elit Daxia. Lingkaran elit. Orang dari lingkaran elit nggak mungkin lakukan menganggap anjing seperti anak. Cukup omong kosongnya. Hari ini, kamu minta maaf sambil berlutut ke anakku. Atau kasih 200.000. Kalau nggak, aku bikin kalian nggak bisa turun dari pesawat. Gitu aja. Bersujudlah sekali. Itu senilai 200.000. Kamu benar-benar untung besar. Maaf ya, Nona Lin. Tapi aku memang enggak punya sebanyak itu uang. Lucu banget deh. Bukankah kamu suka jadi pahlawan? Mungkin kamu aja yang ganti rugi buat dia. Sombong banget sih. Sepertinya kamu nggak perlu jadi duta lagi. Kamu pikir kamu siapa sih? Kamu bilang suruh aku berhenti ya berhenti. Cuma kuli bangunan bau doang. Sombong banget deh. Sekretaris Su, Ganti duta Kaohsiung Capital. cari pengganti sekarang. Sekretaris Su, duta Kaohsiung Capital. Ganti langsung aja. Ngapain kamu? Si lucu tua, kamu mau apa? Mau foto diam-diam Sisi kita? Si lucu tua. Kamu tahu nggak gue punya berapa? Fans dan buzzer berapa banyak? Meski kamu rekam video diam-diam, upload ke internet, nggak bakal viral, nggak bakal ada efek. Mau pakai opini netizen? Bully Siksi kita? Mimpi aja. Mau blokir kamu. Nggak perlu opini netizen di internet. Masih ngeyel aja si lucu tua. Sekarang buka HP kamu buat gue, mau gue cek. Kamu nggak ada hak cek HP gue. Kamu rekam Siksi kita diam-diam. Itu udah langgar. Hak potret Siksi kita. Sekarang gue berhak suruh kamu buka HP. Biar kita cek. Kamu punya hak apa? Kalau nggak buka mau apa? Si lucu tua buka atau enggak? Kalau enggak, kenapa? Nggak mau buka ya? Bikin kamu bingung, biar kamu pura-pura. Lihat nggak? Aku punya duit. Lempar HP jelek kamu, kasih kamu 10 juta. Kamu bisa apa? Bodoh banget. Maaf, siapa di sini? Pak Lu Rongfeng. Ada telepon ke pesawat. Pak Direktur, ada apa? Tiba-tiba telepon Anda putus. Saya cuma bisa hubungi penerbangan Anda kali ini. Tahun ini Goldman Capital pilih duta merek ini budi pekertinya buruk. Suka menindas yang lemah. Putuskan kerjasama. Sekalian cek latar belakangnya. Lihat ada nggak kasus pajak atau penggelapan. Iya, Pak Direktur. Tukang angkut bau. Tahu nggak siapa papa angkatku? Papa angkatku itu Public Relation GM-nya Goldman Capital, Gao Yangwei. Siapa bisa batalkan kerjasamaku dengan Goldman Capital? Gao Yangwei tidak kenal. Orang tua lucu. Kamu bahkan nggak kenal ayah angkatku. Berani-beraninya bilang musuh aku. Nggak bisa jadi brand ambassador. Aku kasih tahu ya.
Orang itu beda-beda. Aku sama kalian ini, bukan di level yang sama. Bener juga kata kamu. Aku emang beda level sama kamu. Orang tua lucu, jangan pura-pura polos. Dengerin aku. Ayah angkatku itu PR Director di Gaussian Capital. Keluar masuk uang miliaran. Sekali gerak bisa alirin uang ratusan miliar. Siapa yang berani lawan dia? Dan aku kasih tahu lagi, kalau Pak Gao nggak datang, pesawat ini bisa-bisa parkir terus di sini. Dia itu orang berpengaruh banget di atas sana. Cuma seorang direktur departemen, pantas aku nggak kenal. Kau bener-bener nekat, lucu banget. Ayah angkatku sebentar lagi akan naik pesawat ini bersamaku. Kami mau ke Goldman Capital buat tanda tangan kontrak. Kalau berani, ucapin kata-katamu di depannya langsung. Pak, lebih baik jangan ribut sama mereka. Goldman Capital itu konglomerat terbesar di Daxia. Direktur departemen mereka bahkan lebih hebat dari banyak orang terkaya kota. Aku sudah kasih mereka perlakuan spesial, bukan buat mereka pamer kuasa. Kasih aku HP-mu. Sekretaris Su, itu aku. Cari orang bernama Gao Yang Wei, jabatan Direktur Departemen di Goldman Capital. Lihat apakah tahun ini keputusan memilih Lin Sixi jadi brand ambassador grup ada hubungannya dengan dia. Dia ketua dewan. Lagi, baru saja Anda suruh saya cari tentang Lin Sixi. Saya sudah dapatkan data. Sejak debut, dia sudah penggelapan pajak, setidaknya 2 miliar. Ada juga banyak skandal gelap, main aturan bawah meja. Orang seperti ini kenapa masih dipertahankan? Baik, saya akan umumkan ke semua departemen untuk ganti brand ambassador. Sayang kecil. Tunggu sampai ayah angkatku datang, kalian berdua habis. Lihat apa? Sayang kecil, kamu juga jangan coba kabur. Jangan takut, hari ini saya mau lihat siapa berani ganggu mereka. Sombong banget. Ayah angkat, kenapa baru datang? Ada yang nindas aku. Siapa yang berani seenaknya? Berani ganggu aku? Mau mati ya sayang? Itu dia, sama yang bawa batu itu. Siapa sih yang enggak? Adik kecil. Namamu siapa? Namaku Lin Mengyao. Oke, Meng Yao. Nama bagus. Papa angkat mau ngapain? Orang suruh kamu bantu balas dendam. Tadi yang ini, anak wanita itu, dikasih sosis sama anakku. 1 sosis saja. Aku minta ganti rugi 200.000. Pria tua itu malah gangguin. Memang harus ganti rugi. Adik, gimana kalau temani aku semalam? Uang 200.000 biar aku yang bayar. Gimana? Papa angkat, apa aku nggak cukup buatmu? Kamu nggak ngerti. Pramugari ini pakai seragam, pakai stocking kecil. Ayah angkat, itu. Aku juga bisa pakai seragam pramugari. Mana sama? Gimana adik kecil? Aku direktur utama Gaussian Entertainment. Aku bos bagian hiburan. Kalau mau jadi artis, bisa aja. Tapi, lihat dulu performamu. Berani pegang-pegang di depanku, nggak takut kehilangan tangan. Lelaki tua, siapa yang celananya longgar sampai kamu bisa keluar? Mulutmu bau amat, tanganmu masih nggak sakit. Dasar kuli bangunan bau. Cari mati kamu. Aku pengen lihat. Kamu mau bunuh aku gimana? Dasar lelaki tua. Kamu tahu aku siapa? Aku itu humas utama Gaussian Capital. Jabatan PR utama. Bunuh buruh kayak kamu gampang banget. Kepala divisi. Kamu sebentar lagi bukan lagi? Berani ngomong besar juga. Kamu pikir kamu siapa? Berani bilang aku bukan direktur departemen. Pakai jabatan buat untung sendiri. Kamu telat. Bikin semua orang di pesawat nungguin kamu. Siapa kamu? Kenapa harus? Karena aku orang dari Gaussian Capital. Orang kayak kamu. Nggak pantas, tetap di Gaussian Capital. Aku nggak pantas. Kamu siapa sih? Berani bilang aku nggak pantas? Aku. Hari ini aku harus buang kamu. Keluar dari pesawat ini. Ada yang nyari kamu. Mending angkat dulu. Halo, aku Gao Yang Wei. Gao Yang Wei, kamu diduga pakai jabatanmu buat atur pemilihan duta grup. Sekarang dikabari, kamu dipecat dari Gaussian Capital dan bakal dituntut secara hukum. Kamu siapa? Halo?
Nggak mungkin, nggak mungkin. Semuanya mungkin. Orang tua sialan. Kamu mau tipu aku ya? Gue kasih tahu, gue paling nggak suka mainan kayak gitu. Terserah mau percaya atau enggak. Nanti pas turun dari pesawat, gue bikin lo kapok. Saya siap kapan aja. Tukang batu bau. Nanti jangan coba-coba kabur ya. Om, nanti ikut saya lewat jalur karyawan aja. Kalau enggak, Nggak apa-apa. Mereka nggak bisa apa-apa sama saya. Nanti bareng saya ya. Saya juga pengen lihat. Mereka mau pakai cara apa? Hei, kalian ngapain? Mau bikin rusuh ya? Ini urusan Goldman Capital. Nggak mau mati, pergi sana. Maaf ya. Tukang batu bau. Tadi kamu sombong banget ya. Sekarang sujud 100 kali buat saya. Saya bisa lepasin kamu. Pak Gao, semua ini salah saya hari ini. Saya ganti rugi bulin 200.000. Tolong lepaskan paman ya. Omong kosong. Hari ini kau harus ikut aku. Kalau tidak, dia tak akan selamat. Cuma seorang direktur departemen. Berani-beraninya pakai nama Gaussian Capital begitu liar. Kayaknya Gaussian Capital perlu direformasi lagi. Orang tua ini nggak ada habisnya, iya kan? Kamu pikir kamu siapa? Ketua Gaussian Capital. Kenapa kamu yakin aku bukan ketua Gaussian Capital? Ayah angkat, lihat kan, orang ini sekarang masih berani sombong begini. Hajar dia. Berhenti. Ketua, Anda nggak apa-apa? Ini. Ketua. Sekretaris Su. Kau panggil dia chairman. Sekretaris Jenderal Su, apa engkau salah orang? Mana mungkin dia itu chairman? Gao Yangwei, kamu sudah dipecat dari grup, masih berani bawa orang untuk kepung chairman. Dan kamu, Lin Sixi, kontrak endorsementmu dengan Gaussian Capital akan dibatalkan. Tidak mungkin, dia hanya orang tua biasa. Ayah angkat, katakan sesuatu dong. Sekretaris Su, hubungi divisi legal. Selidiki hubungan finansial antara Gao Yangwei dan Lin Sixi, termasuk segala transaksi uang, juga penggelapan pajak dan pelanggaran pajak. Transaksi aturan kotor, tak satu pun lolos. Dia ketua. Ketua, saya tahu saya salah. Semuanya karena Lin Sixi. Dia yang memprovokasi. Saya tertipu olehnya. Gao Yangwei, kamu yang memberi kode ke saya. Katamu temani tidur, baru bisa dapat endorse. Gimana? Sekarang setelah selesai, langsung pura-pura nggak kenal ya? Sudah cukup. Bising amat, nggak sopan. Bawa mereka pergi. Biar nggak nodai mata ketua. Ya. Ketua. Lepasin saya. Berani coba sentuh saya. Sekarang saya masih brand ambassador Gaussian Capital. Untuk keluarga kami, Shixi. Tapi dia duta dari Gaussian Capital. Ini saya tunjukkan kontraknya. Hitam di atas putih. Ada cap dari divisi legal. Anda memang chairman. Tapi Gaussian Capital adalah perusahaan publik. Jadi rapat dewan akan biarkan Anda boros begitu saja. Boros uang? Kenapa Anda pikir putus kontrak sama Anda Gaussian Capital bakal rugi? Chairman, kami mungkin salah. Tapi Anda tiba-tiba ganti duta begitu saja. Gaussian Capital pasti bakal tekor. Ya, lagi pula, Duta Gaussian Capital diumumkan hari ini. Kalau Anda sekarang cabut jabatan Duta Sixi dari keluarga kami, terus di mana cari penggantinya? Mengeoh. Tertarik coba jadi seleb? Aku nggak bisa. Gimana aku bisa jadi artis? Jangan mikir, bisa atau enggak, cuma bilang mau atau enggak. Ceng masih kecil, sudah kehilangan orang tua. Aku sekarang satu-satunya keluarganya. Kalau aku jadi artis,
mungkin hidupnya bisa lebih baik. Aku bisa nggak? Kalau aku bilang bisa, berarti bisa. Mulai hari ini, brand ambassador Gaussian Capital, kamu Lin Mengyao. Dia bakal gantiin Lin Shixi jadi bintang top baru. Bibi, kamu masuk TV. Ada apa? Poster endorse Lin Shixi kok diturunin? Cepet lihat. Lihat online, Gaussian Capital umumkan resmi, pramugari biasa jadi brand ambassador, pekerja tercantik trending. Artis top Lin Shixi ngelakuin penggelapan pajak 2 miliar. Mau ditangkap dan masuk penjara. 2 miliar. Kenapa bisa begini? Bawa pergi. Sekretaris Sun, Chairman. Om, terima kasih ya. Kalau bukan kamu, aku dan Ceng Ceng pasti... Om, kamu benar-benar pahlawan ya. Om cuma nggak suka orang jahat ganggu kalian. Bisa nggak Om lindungi tante? Tante sering dibully orang jahat. Ceng Ceng, jangan asal bicara. Kamu tantenya Ceng Ceng. Kalau orang tuanya mana? Ceng Ceng itu sudah nggak punya orang tua. Aku satu-satunya keluarganya. Maaf ya. Nggak apa-apa. Makasih ya, Om. Nanti aku dan Ceng Ceng akan langsung ke rumahmu ucap terima kasih. Ceng Ceng, kamu nggak apa-apa, Ceng Ceng? Ke rumah sakit. Luka Ceng Ceng di wajah. Dia kan cewek. Tolong ingatkan dokter. Jangan sampai ada bekas. Iya. Om, makasih ya. Kalau bukan karena lu, gue nggak tahu harus gimana. Sudah cukup. Siapa keluarga pasien? Saya tantenya pasien. Gimana keadaan Ceng Ceng? Keluarga, tenang dulu. Saat operasi, kami temukan jumlah trombosit Ceng Ceng sangat rendah. Kelenjar getah beningnya bengkak. Sel darah putihnya naik drastis. Diagnosis awal, leukemia. Kok bisa? Sekarang harus apa? Saat ini pasien harus masuk ICU untuk jaga kondisi. Tunggu perawatan selanjutnya. Segera siapkan ruang VIP. Baik. Segera atur kamar VIP. Ya. Leukemia. Leukemia tahap awal. Aku ingat bisa disembuhkan. Iya. Tahap awal, leukemia bisa sembuh. Sekarang, ada obat baru. Sudah dikembangkan. Efeknya bagus untuk Ceng Ceng. Tapi harganya mahal. Kalian harus siap mental. Tenang, pakai cara terbaik kalian. Asal Ceng Ceng sembuh, uang bukan masalah. Obat ini 1-2 miliar per suntik. total terapi butuh 3 suntik. Tidak apa-apa, langsung mulai pengobatan. Ingat, pakai cara terbaik. Oke. Aku segera atur untuk Ceng Ceng. Santai saja. Ceng Ceng pasti baik-baik saja. Aku akan segera hubungi dokter spesialis dari luar negeri. Kamu jaga Ceng Ceng di sini. Aku balik cepat kok. Terima kasih, Paman. Kalau ada masalah, langsung telepon aku. Oke. Oh, orang-orang pada kemana ya? Halo, ini area kamar VIP. Tolong jangan berisik di sini. Cepat bantu Nona kami atur kamar. Nona kami mau cek kesehatan. Cek kesehatan? Untuk cek kesehatan bisa di bawah. Tinggal ke area kesehatan lantai bawah. Kamu tahu siapa Nona kami? Status dia nggak selevel sama orang biasa itu. Mana bisa cek kesehatan bareng mereka? Tapi... Kamar VIP sudah penuh. Song Yuen, kamu bisa nggak sih? Sebentar lagi diurus. Anak perempuan ini pindahin ke kamar biasa. Kamar ini buat kami. Jangan masuk. Kalian siapa? Bereskan barang. Cepat pergi. Kamar ini milik Nona kami. Tapi ini kamar kami.
kamar kalian. Lucu. Kamu tahu siapa nona kami? Berani rebut kamar. Dengan nona kami. Mau mati ya. Siapa nona kalian? Dia ahli waris. Satu-satunya Kin Group. Chin Keksin. Ching Group. Bisnis nom Platun Changcheng? Bu, lebih baik kalian serahkan kamarnya. Kin Group bisnis terbesar di Jiangcheng. Katanya ada latar gelap. Ching Group punya latar gelap. Song Yuan, bisa nggak sih kamu? Sebentar lagi selesai. Nona besar. Dengar nggak? Nona besar kami sudah. Nggak sabar. Kalau kalian belum pergi. Bikin nona besar marah. Aku bunuh kalian loh. Kalau ada masalah, langsung telepon aku. Om sudah bantu aku. Banyak banget bantuannya. Jangan bikin Om repot lagi. Oke, kalau gitu kamar ini kami serahkan ke kalian. Kami pindah. Lumayan ngerti situasi. Jangan bertele-tele, cepat pergi. Ada apa? Om, mereka mau kamar VIP ini. Aku sudah setuju buat kasih ke mereka. Kasihkan saja ke mereka. Kenapa? Nggak apa-apa. Aku udah janji. Tapi kamar ini fasilitas medisnya lebih baik juga buat Ceng-Ceng. Om, kamu sudah cukup bantu aku. Ayo kita pergi. Kalau kamu sudah setuju sama mereka, kita pergi saja. Om tua, lumayan ngerti diri. Buruan pergi sana. Apa tadi? Aku bilang, cepat pergi. Kenapa? Telingamu budak, ya? Bisa bicara nggak sih? Ayo kita pergi. Song Yuan, cepat suruh orang ambil parfumku ke sini. Kenapa di sini bau kayak orang miskin? Iya, aku atur sekarang. Lagi pula, bukan mau cek medis. Aku nggak mau bareng orang kampung begini di sini. Panggil dokter ke sini buat cek kesehatanku. Oke. Mereka mau kamar ini cuma buat cek medis. Kalian kasih kamar pasien leukemia untuk mereka cek kesehatan? Kenapa Pak Tua? Nggak terima? Kamar ini nggak akan kami kasih. Ruangan ini kami tidak izinkan. So imut deh. Apa kamu pikir aku takut sama kamu? Ini Nona Kin, tahu? Berani kamu rebut kamar darinya. Kamu cuma mau cek medis. Kamu suruh pasien kritis minggir. Mana ada aturan kayak gitu? Aturan di Jiangcheng. Aturannya keluarga Chin. Keluarga Kin. So imut, cepat angkat kaki. Percaya nggak besok aku bikin kamu jalan pakai tongkat? Om, katanya keluarga Qin punya latar belakang gelap. Kita mending jangan cari masalah deh. Tenang, Meng Yao. Cuma keluarga Qin doang. Meski kepala keluarganya Qin Yuanshan sendiri yang datang, dia juga nggak berani ngomong kayak gitu ke aku. Keluarga Chin memang ada yang enggak boleh diganggu. Tapi jelas bukan kamu. Kenapa? Lihat baju ini. Apa ini? Sekilas saja. Kayak tukang bangunan. Aku sudah lewat fase pakai baju buat nunjukin status diri. Meski aku pakai seragam kerja, takkan ada yang meremehkanku. Hahaha. Lucu banget. Kamu emang suka mengada-ada. Apa? Sudah lewat masa itu? Kenapa? Bangga jadi tukang angkut bata. Pak, kamu sudah bantu aku terlalu banyak. Aku nggak bisa terus nyusahin kamu. Buatku, ini bukan masalah. Ribut-ribut di ruang rawat nggak sopan. Aduh, Nona Kin, kenapa Anda sendiri datang? Kalau butuh apa-apa, tinggal bilang aja ke kami. Aku mau ruang rawat ini. Sekarang juga. Tapi, kamar ini sudah dialokasikan untuk gadis kecil ini. Jadi? Nona Chin. Bagaimana kalau saya carikan kamar VIP lain untuk Anda? Kamar ini memang sudah ada pasien. Saya baru saja minta kalian atur kamar inap. Kalian kemana saja? Saya mau kamar ini sekarang. Ngerti? Kalau begitu, Bu, bagaimana kalau kalian pindah kamar lain? Kami akan siapkan dokter terbaik untuk gadis kecil ini. Kami tidak ingin pindah kamar. Kami tidak setuju.
Anda kepala rumah sakit? Ya. Saya tanya, ini tempat apa? Ini rumah sakit. Kalau tahu ini rumah sakit, harusnya tahu yang utama itu menolong pasien. Sekarang demi menyenangkan orang kaya, kalian usir pasien kritis. Keluarga Chin itu konglomerat nomor 1 di Jiangcheng. Kita nggak sanggup lawan mereka. Saya saranin kalian lebih baik cepat pergi. Atau kalau tidak... Cuman keluarga Qin Berani sombong di depanku? Kamu itu siapa? Berani hina keluarga Qin di depanku? Orang tua gila, cari mati ya? Jangan kasar, kami pergi. Kami akan cepat pergi. Lepaskan. Ah, orang tua gila, masih mau nyerang. Kamu tahu akibat musuhin keluarga Qin? Apa akibatnya? Orang tua gila, lepasin aku. masih berani ngoceh juga. Menarik juga. Di Jiangcheng, belum ada yang berani sentuh orang Qin. Nama kamu siapa? Lu Rongfeng. Oke, Lu Rongfeng, ya. Aku ingat kamu. Nona muda, dia cuma tukang bangunan. Kenapa ingat namanya? Diam, kamu imut banget. Bahkan orang tua aja nggak bisa diatasi. Aku panggil orang sekarang. Tunggu saja orang tua lucu. Om, ayo pergi cepat. Nggak bisa begitu saja pergi. Tuan Song, dia bunuh dia buatku. Orang tua lucu, kamu mau cari mati ya? Mereka duluan yang ganggu. Jangan bacot, kalian mau pergi sendiri atau aku yang usir? Paling nggak suka kamu sebut orangku. Kalau berani coba deh. Orang tua lucu cukup berani. Jangan salahkan kami kasar. Ngapain lama-lama? Cepat buang si imut ini keluar. Siap. Jangan sentuh Cheng-Cheng. Bahaya. Minggir semua. Dokter, saya mohon, tolong selamatkan Cheng-Cheng. Tenang saja, saya akan berusaha. Minggir. Nona, si kecil lucu ini, sepertinya mau mati. Sial banget. Gimana kalau kita pindah kamar? Hei, kamu mau apa? Dengar ya. Kalau Cheng-Cheng kenapa-kenapa, keluarga Qin akan saya kubur bersamaku. Dasar tukang bangunan, berani-beraninya kamu pukul aku. Hei, kamu tahu tamparan ini apa artinya? Ini artinya hari baik keluarga Qin selesai. Pasien mengalami fibrilasi ventrikel. Cepat siapkan defibrilator. Baik. Semua keluar. Kalau lambat obati Cheng-Cheng, Kalian akan menyesal. Sialan. Ayo pergi. Cheng-Cheng, tetap kuat Cheng-Cheng. Tante ada di sini. Kamu harus bertahan. Pak Lu. Kunci rumah sakit, orang keluarga Qin, tak satu pun boleh pergi. Ya, Orang keluarga Qin, tak satu pun boleh pergi. baik. Seret 3 orang itu, seret ke bawah sana. Siap. Apa yang kalian lakukan? Aku ini dari keluarga Qin. Hei Pak Song, hei Song, hei. Hei, Apa-apaan sih kalian? Mereka itu dari keluarga Shin. Keluarga Qin. Setelah hari ini mungkin nggak ada keluarga Qin lagi. Kalian ini siapa sih? Song Yuan. Yang tadi tua lucu itu, katanya namanya Lu Rongfeng. Kamu tahu di Jiangcheng ada keluarga besar bermarga Lu? kabarnya pemilik terbesar di Kaohsiung Capital juga bermarga Lu. Tapi orang itu selalu tertutup, nggak mungkin muncul di sini. Jadi kenapa kamu masih bengong? Cepat panggil ayahku ke sini. Iya. Hei ketua keluarga Qin, ada masalah. Nona ada di RS Tianhua. Dia dihadang orang. Apa? Ada yang berani menghadang putriku di Jiangcheng. Cari mati nih. Panggil orang. Tutup semua akses RS Tianhua. detak jantung Cheng-Cheng sudah kembali normal, sementara tidak dalam bahaya. Tolong tinggalkan dulu, kami akan lanjutkan perawatan untuk Cheng-Cheng. Terima kasih, dokter. Meng Yao, mari kita keluar dulu. Jangan ganggu pengobatan Cheng-Cheng. Tuan Lu,
Kepala keluarga Qin Yuanshan sudah sampai di RS. Kalau sudah di sini, jangan pergi. Biar mereka masuk. Setelah mereka masuk, tidak boleh siapapun dari keluarga Qin keluar. Pak Tua, dengerin. Ayahku sebentar lagi akan sampai di sini. Tunggu dia datang. Kau tak akan bisa hidup tenang atau mati dengan mudah. Kurang aja. Tahu dia siapa? Aku tak peduli dia siapa. Di Jiangcheng, keluarga Qin yang berkuasa. Berkuasa? Aku ingin lihat apa dia, Qin Yuanshan, berani sebut dirinya bos di depanku. Kau benar-benar tak takut mati? Kau tak layak bicara begitu padaku. Aku di sini nunggu Qin Yuanshan. Tutup akses RS. Jangan ada yang keluar. Siap. Siapa yang berani sentuh putriku, Qin Yuanshan? Ayah, akhirnya kau datang. Orang desa ini berani menyentuhku. Putri ayah, siapa yang menyakitimu? Katakan saja, ayah akan membalas dia hari ini. Yang si imut ini? Orang tua. Kau yang sentuh putriku? Aku yang melakukannya. Bagus, haha. Berani juga. Aku suka yang berani. Aku kasih kau kesempatan. Minum semua obat ini. Aku ampuni kamu. Kalau begitu, aku juga beri kau kesempatan. Suruh putrimu minta maaf pada Cincin. Aku ampuni keluarga Qin. Tua bangka ini keras juga. Jangan kira punya bodyguard bisa sombong di depanku, Qin Yuanshan. Bisa pamer di depan aku. Orang-orangmu ini menurutku nggak ada harganya. Oh, kamu jagoan ya? Bisa bertarung. Bisa bertarung juga percuma. Gua kasih tahu ya, orang-orang gua udah kunci. Seluruh RS Tianhua, hari ini lu nggak bisa kabur. Nggak bisa lolos. Belum tentu. Ayo dong, jangan pura-pura bego sama gua. Kalau hari ini lu bisa kabur, gua ganti nama sama lo. Oke, tanya aja sama anak buah lo. Udah pada kunci belum? Masih pura-pura bego, oke? Hari ini gua buktiin ke lo, apa itu putus asa. Setiap tim laporkan situasi. Semua tim laporkan situasi. Udah jangan teriak, anak buah lo udah dikendaliin semua. Lo, siapa lo sebenarnya? Siapa lo sebenarnya? Nggak usah tahu gue siapa. Tanya dirimu sendiri, siapa kamu? Apa maksudmu? Qin Yuanshan. Aku benar-benar tak nyangka. Kau dulunya preman. Berangkat dari nol. Bagaimana bisa membesarkan setiap kata dari mulutmu, anak perempuan petani? Hahaha. Udah jangan bacot. Emang aku lahir di bawah. Terus kenapa? Dengar ya. Anakku sejak lahir di mulutnya udah ada kunci emas. Di depannya kalian cuma miskin. Anak desa semua. Kunci emas hebat juga. Hari ini aku ditekan anakmu. Masih bisa bela diri. Kalau orang biasa, pasti udah diinjak sampai habis. Itu salah mereka sendiri. Sekarang ini bukannya siapa kaya dan berkuasa, dia bisa seenaknya. Seenaknya benar-benar. Sekretaris Su, Tuan Lu, hancurkan bisnis keluarga Qin total. Dalam 1 menit aku mau lihat keluarga Qin hancur lebur. Ya. Hahaha. Hancurkan keluarga Qin Jiangcheng habis-habisan. Hahaha. Qin Yuanshan, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Keluarga Qin diserang. Banyak pihak menyerang.
hampir bangkrut. Tuan Chin, Bang Jiang Cheng beritahu Anda, semua pinjaman Anda akan ditarik. Silakan siap-siap. Tuan Chin, keluarga Qin sudah habis. Ini, kamu yang lakukan ini? Menurutmu, kalau aku lebih kaya darimu, aku bebas berbuat sesuka hati. Ayah, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa semua kartu bankku dibekukan? Tidak bisa. Tidak bisa. Keluarga Qin tak boleh hancur di tanganku. Minggir. Tuan, Anda, siapa Anda sebenarnya? Kumohon, biar aku mati dengan jelas. Bencana dari langit masih bisa dimaafkan, tapi cari masalah sendiri tak bisa hidup. Kamu harusnya bersyukur. Untung hari ini Cheng Cheng selamat. Kalau tidak, bukan cuma satu keluarga Qin yang hancur. Pak, saya cuma punya satu anak perempuan. Tolong Pak, demi saya sebagai ayah, demi melindungi anak saya, beri keluarga Qin kesempatan. Keksin, cepat, berlutut. Minta maaf pada Pak ini. Mohon maafkan kami. Ayah, apa yang ayah lakukan? Ini Jiang Cheng. Kalau ini tersebar, aku mau taruh muka di mana? Bodoh. Minta maaf. Iya. Maaf. Pak, tolong Pak. Demi saya sebagai ayah, tolong lepaskan kami. Kamu ayah. Kamu lindungi anakmu. Anak orang lain bukan anak juga, kah? Dia dan Cheng Cheng saling bergantung. Hubungan mereka seperti ibu dan anak. Hari ini, kalau putrimu menyebabkan kematian Cheng Cheng, pernahkah kau pikirkan bagaimana dia akan hidup? Sekretaris Su. Tuan Lu. Aku tak mau lihat mereka. Suruh mereka pergi. Baik, seseorang. Hei. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Lepaskan aku. Orang tua. Kau serius mau Qin dan aku bermusuhan sampai mati? Sampai mati? Keluarga Qin sudah selesai. Ngomong apa soal bermusuhan? Hahaha. Kau yang memaksaku. Jangan salahkan aku jadi kejam. Ayah, apa ini? Hahaha. Dulu gue usaha banget bantuin orang penting. Lakuin satu hal. Bikin dia punya utang budi. Orang penting. Sepenting apa? Bisa bunuh si kakek itu? Itu orang top Daxia. Bener-bener orang nomor 1. Bisa bikin orang biasa langsung jadi keluarga elit. Utang budi ini. Sebenarnya seumur hidup gue nggak mau dipakai. Kakek tua. Hari ini buat lu. Lu harusnya bangga. Oke. Gue mau lihat nih. Hello. Gue Qin Yuanshan. Gue butuh. Tepati utang itu. Bilang aja. Gue mau lu bantu jaga keluarga Qin. Dan juga beresin orang yang mau hancurin Qin. Lokasinya. Jiang Cheng, RS Tianhua. Tunggu aja. Ya. Kakek tua. Lu tamat. Pak, itu dia. Orang gede yang lu maksud. Hahaha. Pak tua, habislah kamu. Ini dia. Orang paling berkuasa di Daxia. Lu Chen dari keluarga Lu. Tuan Lu itu si Pak tua ini. Mau hancurkan keluarga Qin. Mohon bantu kami. Qin Yuanshan. Aku hanya bantu sekali ini. Nanti hidup matimu urusanmu. Bukan urusanku lagi. Ya, Tuan Lu. Saya paham aturan. Kuli bangunan. Sekarang baru takut ya. Tinggal Tuan Lu bilang. Kau langsung mati tak bersisa. Berani lawan keluarga Qin. Hari ini kau tahu rasanya. Lebih baik mati daripada hidup. Om, gimana kalau kita... Nggak apa-apa. Tuan Lu ini orang tua yang sok tahu. Ayah! Dia memang pantas. Qin Yuanshan yang suruh aku lawan. Itu ayahku sendiri.
Tidak, mana mungkin. Kenapa dia bisa... Ini nggak mungkin. Sebenarnya, gimana ini, Ayah? Tuan Lu, tak mungkin. Bagaimana bisa dia... Qin Yuanshan, orang yang kau suruh aku lawan adalah ayahku sendiri. Pengendali sesungguhnya Gaosheng Capital adalah Lu Rongfeng. Tuan Lu, kok bisa dia adalah ayah Anda? Apa Anda salah paham? Maksudmu, aku bahkan tak kenal ayah kandungku sendiri. Dia cuma kakek tua biasa. Mana mungkin dia jadi orang paling berkuasa di Daxia? Bodoh. Aku malas urusinmu, pergi sana. Ketua Lu. Aku benar-benar tidak tahu diri. Kumohon, maafkan aku. Keluarga Qin tak apa. Tolong selamatkan anak perempuanku saja. Tadi bukannya kamu bilang punya kekuasaan bisa lakukan sesuka hati? Aku salah. Aku benar-benar sadar. Kalau kamu sadar, kamu cuma tahu bikin masalah sama orang yang salah. Kakek Lu, aku benar-benar salah. Aku mau berlutut buatmu. Aku mau sujud padamu. Kamu harusnya bersyukur. Untung Chen-Chen nggak apa-apa. Kalau Chen-Chen kenapa-kenapa, anakmu nggak bakal punya kesempatan berlutut di sini. Bagaimana ayah mau selesaikan ini? Seluruh aset keluarga Qin akan dilikuidasi. Disumbangkan ke yayasan leukemia. Untuk ayah dan anak ini, Usir dari Jiangcheng. aku nggak mau lihat mereka lagi. Terima kasih, Direktur. Terima kasih, Direktur. Om, Apa kau ketakutan? enggak. Aku cuman nggak nyangka. Ayah. Ini siapa? Ini Lin Mengyao. Tantenya Chen-Chen. Oh. Pantas Anda sangat peduli. Pantas Anda sangat peduli. Chen-Chen sudah selamat. Kalian bisa temui dia sekarang. Terima kasih, dokter. Ayah. Tentang Nona Lin ini? Dia gadis baik. Cuma itu. Bibi kecil. Cheng-Cheng. Bibi di sini. Paman, Cheng-Cheng sangat berani. Meski Cheng-Cheng sementara lepas dari bahaya, tapi leukemia butuh perawatan lama. Apalagi cari donor sumsum. Sumsum tulang. Dokter, bagaimana dengan sumsum saya? Harus tes kecocokan dulu. Tapi keluarga inti punya peluang lebih besar. Orang tuanya? Orang tua Cheng-Cheng sudah tiada. Kita cari sumsum yang cocok di seluruh dunia. Biaya saya tanggung. Secara global, cari donor sumsum tulang yang cocok. Biayanya saya tanggung. Oke, saya urus sekarang. Om, kamu Superman ya? Kenapa kamu tanya gitu, Ceng-Ceng? Soalnya kamu selalu jaga aku dan Tante. Makanya kamu harus cepat sembuh. Nanti kamu yang jaga Tante. Gimana? Oke. Ayah, aku sudah cari tim medis top buat Ceng-Ceng. Bagus, kerja bagus. Kamu pulang aja istirahat. Di sini ada ahlinya. Iya, Om. Pulang aja, istirahat. Aku cukup temani Cheng-Cheng di sini. Ayah, kan aku di sini. Masih nggak tenang juga. Pulang, istirahat. Bocah nakal. Ya udah, aku pulang dulu. Ayo, jalan. Nona Lin, ikut saya sebentar. Ada yang mau saya omongin. Nona Lin, kamu tahu kenapa? Aku ajak bicara sendiri. Karena biaya pengobatan Cheng-Cheng. Akan aku cari jalan. Kenapa kamu dekati ayahku? Apa sebenarnya tujuanmu? Aku tidak, karena saat Cheng-Cheng sakit, Palu kebetulan. Tidak. Mau jadi ibu tiriku? Harus lewati aku dulu. Pak Lu, bukan itu maksudku. Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu sengaja dekati ayahku. Bukankah mau jadi ibu tiriku? Ayahku sudah tua. Belum pernah lihat cara-cara perempuan seperti kalian. Trik cewek matre aku tahu. Aku benar-benar paham. Ayo bilang, berapa uang supaya kamu pergi dari ayahku? Sungguh aku tak maksud begitu. Katakan saja harganya, 5 juta. Cukup untuk bawa anakmu pergi. Pak Lu, jangan hina aku pakai uang. Aku sungguh suka dia. Aku benar-benar suka Om. Nafsumu lumayan besar. Ayo. Hati-hati.
Mau mati ya? Lu Chen, Tahu aku siapa? Kenapa belum cabut? aku memang cari kamu. Mau ngapain? Ngapain kamu? Lu Chen. Om, angkat teleponnya Om. Angkat telepon. Lepasin aku. Mau apa kamu? Bukan giliranmu bicara. Tenang, ngomong baik-baik. Aku bisa kasih kalian uang. Oh. Kamu punya berapa? Lepasin kami berdua. Aku bisa kasih 1 miliar. Keren juga ngasih uangnya. 1 miliar, tapi kamu pewaris keluarga lu, satu-satunya anak. Cuma segitu nilainya. Haha. Mau berapa? 5 triliun. Haha. Kalian gila. Dari mana aku dapat uang segitu? Tentu aku tahu. Kalian nggak punya. Tapi, Lu Rongfeng punya. Kalian nggak tahu ya. Lu Rongfeng ini bukan cuma kepala keluarga terbesar Daxia, tapi juga kalau di seluruh dunia, dia orang terkaya nomor 1. Apa? Aku mau kalian cari cara buat tipu Lu Rongfeng biar datang ke sini. Nggak bisa, pasti kalian mau sakitin Om. Gini aja, kalian lepasin Lu Chen. Jadi 1 sandera aja cukup. Lepasin dia. Apa sih maumu? Kalau Lu Rongfeng nggak datang, besok kalian tamat. Udah hampir lepas kan? Lin Mengyao, tangan kamu berdarah ya? Kamu istirahat, biar aku aja. Udah mau mati, masih mikirin tangan. Udah hampir lepas. Lu Chen, kamu istirahat dulu. Nanti masih harus adu otak sama preman itu. Aku pasti kalah dari dia. Saat krusial, butuh bantuanmu. Dia malah ketiduran. Jangan bersuara. Pelan-pelan keluar. Gawat. Mana 2 orang itu? Sudah lihat baik-baik. Aku, Wei Hua urus ini. Tenang saja. Tak bisa kabur. Cek dulu. Jangan bacot. Oke. Sial, orangnya mana? Cepat lari. Jangan lari. Bahaya. Lu Chen, kenapa kamu? Aku nggak apa-apa, tapi kakiku kayaknya patah. Aku nggak bisa jalan. Tinggalin aku di sini. Cari bantuan. Nggak bisa. Mereka pasti ngejar ke sini. Kalau nggak pergi sekarang terlambat. Kalau aku mati, kamu sama ayahku aja. Jangan lupa bilang ke ayahku. Anak ganteng dan keren ini. Penuh pesona dan karismatik. Nggak bisa ngurusin dia waktu tua. Lu Chen, kamu nggak boleh mati. Kalau kamu mati, gimana ayahmu hidup? Ayo cepat pergi. Lin Mengyao, kamu nggak bisa bawa aku kabur bareng. Enggak, kita harus pergi bareng. Tunggu, dengar aku dulu. Diamlah, ayahmu masih nunggu di rumah. Lari. Kenapa berhenti lari? Udah. Masih mau acting? Permainan selesai. Jangan dekati aku.
Nona Lin. Kerja bagus. Akhirnya aku capek juga aktingnya. Apa ini? Tes. Dari kecelakaan mobil sampai penculikan. Semua pura-pura. Bos lu cuma mau ngetes tujuanmu deketin Pak lu. Sebenarnya buat apa? Bajingan. Tamparan ini bukti aku nggak salah pilih orang. Kamu milih ketangkep asal bisa nolong aku. Masih mau bawa aku yang luka kabur. Jadi darahmu ini semua palsu. Oh. Kecuali luka dari kuku kamu, itu asli. Meng Yao, Chen Er. Ayah, aku nggak apa-apa. Semua aku atur. Bodoh banget. Bersujud. Ayah, aku cuma... Bagaimana bisa kamu main-main dengan nyawa orang? Meng Yao. Nona Lin. Ibuku 20 tahun lalu meninggalkan aku dan ayah demi uang. Aku takut. Kamu sudah tahu semua. Makanya aku tes Nona Lin. Tapi kamu tahu nggak? Barusan aku hampir mati karena kaget. Dan kamu juga membesarkan anak seburuk ini. Maaf. Kenapa kamu kesini? Om! Ceng Ceng. Jangan panggil Om. Salah generasi, ngerti nggak? Terus panggil apa? Panggil kakak. Kakak! Ya. Nggak usah so akrab. Nona Lin. Maaf. Tahu salah di mana? Aku harusnya langsung tanya. Bersediakah jadi ibu tiriku? Pergi sana. Makasih udah nggak ninggalin aku waktu itu. Kamu tetap ingat papa aku. Dan terus mikirin papa aku. Soal kamu jadi ibu tiri aku nggak bakal ikut campur lagi. Siapa juga mau jadi ibu tiri kamu? Pulang disangsi 3 bulan. Semua jabatan dibekukan. Pulang pikirin perbuatanmu. Urusan gua, kapan gantian lo ngatur. Tapi aku nggak nyesel. Waktu Nona Lin selamatin aku, yang dia panggil itu, ayahmu nggak bisa tanpamu. Oh, jadi gini, kalian lanjut ngobrol, aku keluar dulu. Chener bilang kamu mau... Siapa mau jadi ibu tirinya anak nakal itu? Ibu tiri. Jadi aku istrinya lu? Malu ah. Besok aja deh. Kamu ada waktu besok, temenin aku makan. Makan. Ketemu kakak aku, sama semua keluarganya dia. Kamu mau jenguk kakak, bawa 2 ayam hutan. Apa nggak terlalu sederhana? Enggak kok, kakakku nggak kekurangan apa-apa. Om, gimana yang ngomongnya ke kamu? Orang dia nggak butuh, tapi kita tetap mesti bawa sesuatu. Kakakku itu, setiap pulang ke rumah, selalu minta makanan ini. Kasih ini ke dia pasti seneng. Yuk, jangan biar dia lama nunggu. Pak, omku ini asalnya siapa sih? Hah, siapa dia? Dia orang jahat. Sudah tua tiap hari nggak tahu ngapain di luar. Jangan dengerin omongan ayahmu. Om, kamu cuma agak miskin. Sebetulnya dia baik. Kamu itu terlalu baik sama adik. Sekarang bukan hari raya juga. Tiba-tiba datang ke sini. Pasti mau pinjam uang kita. Itu adik saya. Dia mau pinjam uang. Kenapa memangnya? Menurutmu kenapa? Uang keluarga kita. Dapatnya bukan gampang. Hah, bukankah saya kerja siang malam, capek setengah mati cari uang. Di bawah saya masih banyak teman butuh makan dari saya. Dari mana saya punya uang? Kalau dia pinjam sedikit, kita bantu saja. Kalau banyak, bantu secukupnya. Ini bukan soal jumlah. Ini soal prinsip. Nggak ada uang sama sekali. Lu Jenmin, kamu sengaja lawan aku. Mau bikin aku marah ya? Kakak ipar. Rongfang, kamu datang. Ayo. Duduk dulu, istirahat.
Kenapa bawa barang segala? Tahu kamu dan kakak ipar suka ini, sengaja naik gunung buat tangkap ayam kampung. Kakak, pertama kali ketemu, nggak bawa hadiah khusus. Ini gelang buat kamu. Wah, makasih banget. Kamu benar-benar sopan. Kamu benar-benar sopan. Minta tolong sama orang, cuma bawa 2 ayam hutan. Kenapa? Keluarga udah miskin banget ya. Zhao Lili, nggak bisa ngomong baik-baik. Mending diam aja. Rong Feng, ini siapa? Aku pacarnya, namaku Lin Mengyao. Bagus banget. Ayo, duduk sini. Duduklah. Ini cantik banget. Secantik ini, bisa suka sama om tua itu. Oke. Aku ngerti sekarang. Rong Feng, kamu udah punya pacar. Nggak punya uang buat mahar. Jadi hari ini mau pinjam uang sama kita kan? Kakak ipar, kamu salah paham. Aku bukan mau pinjam uang. Bukan buat pinjam uang. Lalu mau apa? Sudah lama aku nggak ketemu kakakku. Kali ini sengaja datang buat jumpa kakak. Sekalian bawa Mengyao kenalin ke kalian. Apa yang mau dilihat? Dulu kamu cari cewek jelek itu juga pas kamu sakit parah, dia ninggalin kamu sama anak, lari. Sampai sekarang masih punya utang ke kita. Lu Jenmin, bisa ngomong baik nggak sih? Dulu adikku memang pinjam uang dari kita, tapi dia sudah balikin semua. Oke. Jadi hari ini nggak bisa pinjam uang ya? Tenang aja kakak ipar. Aku beneran bukan mau pinjam uang. Oke. Jadi sekarang kita sepakatin dulu ya. Lu Xiu, ini adikmu dia bilang sendiri kok. Bukan aku nggak kasih muka dia. Kali ini dia nggak pinjam uang. Sepertinya kakak ipar masih ada masalah sama aku. Masih kesal sama aku ya. Nggak apa-apa kok. Semuanya cuma salah paham. Udah kelar. Tapi salah paham ini kayaknya susah selesai ya. Lihat, ayahku sampai marah banget. Sekarang aku paham. Memang kita bukan satu keluarga jadi nggak satu rumah ya. Ngomong kamu kok penuh sindiran gitu. Urusan keluarga kami belum saatnya kamu ikut bicara. Nggak ada maksud nyindir kok. Aku cuma ngomong apa adanya. Bicara soal masalah, bukan soal orangnya. Maksudmu ayahku traktir kalian makan juga salah ya? Ini restoran paling mewah seprovinsi Jiang. Kalau bukan karena ayahku traktir kalian yang nggak punya duit, mungkin seumur hidup nggak bakal makan di sini. Cuman makan doang. Berapa sih nilainya? Sampai segitunya ngomong. Makan kali ini emang nggak mahal. Nilainya dikit banget. Kalau gitu, kalian aja yang traktir dong. Aku mau lihat deh. Hadiah yang kalian kasih buat mamaku, nilainya berapa sih? Barang murahan kayak gini, malu-maluin dikasih ke mamaku. Di matamu masih ada nggak aku sebagai mama kamu? Ma, dia tuh jelas-jelas datang buat dapetin sesuatu. Kamu masih belain dia. Dasar anak durhaka. Dia itu istri adikku, hadiah buatku. Barang murahan nggak ada nilainya. Kamu mau? Aku beliin banyak deh buat kamu. Apa? Gelang ini 800.000. Apa? Barang jelek gini harganya 800.000. Kalian beneran kaya ya? Gelang 800.000 dibuang ke lantai tanpa dilihat dulu. Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Lili, di mana kamu cek harganya? Ada kode QR, tinggal scan. Harganya langsung keluar. Kode QR. Oh, aku paham. Itu bisa diubah loh. Harga di kode QR juga. Jangan bilang 800.000, bahkan 8 juta juga bisa diganti. Hehehe. Yang nggak tahu, nggak takut. Om, hadiah sudah dikasih, salam juga sudah disampaikan. Mending kita pergi aja. Jangan. Sudah lama nggak ketemu. Duduk dulu, makan baru pergi. Iya. Makan dulu aja. Duduk aja dulu. Masih mau makan ya? Kasih gelang palsu buat ibuku. Nggak malu ya? Zhao Lili, bisa nggak sih diam? Lagi makan juga. Nggak bisa nutup mulutmu. Rong Feng, jangan gubris dia. Nggak apa-apa. Kita satu keluarga. Kak, makan yuk. Iya, makan. Betul, makan yang banyak. Mungkin ini hidangan termewah yang pernah kalian makan. Ya, kenapa nggak makan lagi? Masih mikir buat dibungkus bawa pulang? Rong Feng, hidangan ini kamu juga lihat sendiri, kakak ipar. Pasti keluar biaya banyak ya. Terima kasih Kak Ipar. Kak Ipar juga ngomong gitu ke kamu ya. Makanannya aku yang traktir. Tapi minumnya, kamu yang ganti ya. Masa kita terus-terusan numpang makan minum gratis sih? Om,
Nggak apa-apa. Gini aja, aku langsung panggil orang buat ambil minumnya. Mas. Halo. Tolong ambilin 2 botol Romane Conti yang aku titip di sini. Apa? Kamu cuma kurir makanan. Bisa nyimpen minuman di sini. Nyimpen anggur. Romane Conti, itu nilainya 150.000 per botol. Kamu bahkan simpan 2 botol. Nggak takut kena batunya, lidah bisa tergelincir. Om, menurutku kamu beneran nggak perlu makan bareng orang yang suka merendahkan. Mengyao, kita kesini buat ketemu kakakku. Nggak perlu peduliin mereka. Pak, saya barusan cek ke gudang. Udah saya lihat, nggak ada yang kamu bilang, Romane Conti. Apa? Bukan cuman nggak ada. Restoran kami, dari dulu juga nggak pernah jual Romane Conti. Tidak mungkin. Aku bilang, kamu benar-benar berani di depan kami, bohong kayak gini. Gampang banget dibongkar. Lu Xiu, lihat deh. Sekarang sudah jam berapa? Adikmu masih di depan kami, di sini. Panggil bartender kepala kalian. Panggil Charlie ke sini. Dia tahu di mana wineku, disimpan di mana. Katanya bartender kepala. Mana mungkin, kamu kenal bartender kepala? Ngomong besar nggak mikir dulu? Rongfeng, nggak usah kayak gini. Nggak usah ngeladeni mereka. Kak, aku tahu kok. Nanti kalau Charlie datang, semuanya jelas kok. Kepala bartender kita Charlie hari ini dia nggak di sini. Tapi dia pernah bilang, kalau ada tamu spesial, ambil Romane Conti bawa koper khusus untuk tamu VIP ke sini. Wow, ini koper kode khusus tamu VIP. Paman, jangan-jangan lupa sama kodenya. Aduh, apa kodenya ya? Udah nggak bisa bohong, kan? Ini kunci kode 6 digit loh. Mau nebak kode susah banget. Nggak bisa pura-pura lagi. Ini kunci kode 6 digit. Nebak kodenya. Hampir mustahil. Kalau kamu bisa buka kuncinya, aku bisa langsung habiskan sebotol wine. Sekali teguh. Maaf, lama nunggu ya. Terlalu banyak kode, hampir nggak bisa buka. Kan udah bilang ke kalian, koper ini pasti bisa dibuka. Adik saya, dia bukan penipu. Bisa buka, terus kenapa? Itu juga nggak buktiin kalau wine ini milik dia. Iya, mungkin aja dia dengar tamu lain. Ada wine yang disimpan di sini. Diam-diam catat kode orang lain. Kenapa kalian gitu sih? Om udah buktiin sendiri. Kenapa masih nyudutin dia? Kalau gini, nggak usah makan deh. Om, yuk kita pergi. Om sudah buktikan diri. Kenapa kalian masih terus mendesak sih? Menurutku, makan ini lebih baik tidak usah. Om, ayo kita pergi. Apa maksudmu buang sumpit di depan orang? Kamu nggak punya etika ya? Nggak bisa diperbaiki sama sekali. Manajer. Pak Zhao, ada apa ini? Kenapa ribut begitu? 2 orang ini bikin keributan di sini. Usir mereka dari sini. Siapapun yang berani bikin rusuh di sini, hei seseorang, bawa mereka keluar dari sini. Anda siapa? Anda perwakilan merek Kaohsiung Capital? Lim Mengyao. Duta Kaohsiung Capital. Manajer, apa katanya tentang perwakilan itu? Ternyata benar Anda ya. Nona Lin, Anda bilang Anda makan di tempat kami. Kenapa nggak beritahu kami dulu? Biar kami melayani Anda dengan baik. Sapa aja dulu. Aku cuma nemenin keluarga pacar makan bareng. Ngapain nyapa? Cowok, pacar ya? Wang, manajer Wang, dia cuma pacar adik iparku. Hanya pacar begitu aja. Ini... Aduh, Laojo, kenapa nggak bilang? Ternyata ada hubungan gini. Sudah, jangan ngomong lagi. Hari ini, ku makan semua gratis. Enggak. Manajer Wang, bukan itu maksudku. Maksudku, dia kan cuma orang luar biasa aja. Kamu ngomong apa sih? Dia itu perwakilan merek Kaohsiung Capital. Miss Lin, brand ambassador. Pernah trending? Pekerja tercantik. Zhao Zhenmin, kamu gila ya? Masih omong sembarangan. Cepat tutup mulutmu. Nona Lin, ini. Om, karena mereka nggak anggap kamu sebagai keluarga, kita juga nggak usah berpura-pura baik ke mereka. Manajer, kita pergi. Jangan, Nona Lin. Tunggu sebentar, Pak Zhao. Kalau hari ini kamu bikin Nona Lin marah dan pergi, kalau bos kita tahu, nanti restoran kita, kamu juga nggak usah datang lagi. Manajer Wang, lihat kita ini sudah berteman lama kan? Bukan. Pak Zhao, kamu ini nggak jelas siapa bos siapa ya. Ngemis ke aku juga percuma. Aku cuma pekerja. Kalau mau minta ke Nona Lin. Nona Lin,
Semua ini salahku semua. Tolong maafkan kami. Maafkan kami ya. Rongfeng, kakak iparmu. Dia nggak tahu siapa Nona Lin. Lagian, nanti kalau dia bisnis, kalau undang tamu pasti ke restoran ini. Kalau kamu larang dia, bukankah dia jadi malu? Kehilangan muka. Kalian tadi waktu malu-maluin paman, sempat mikir soal harga diri paman nggak? Ayo cepat. Cepat minta maaf ke adikku. Adik ipar, semua salah kakak iparmu. Maafkan ya. Ampuni aku. Dia itu bukan menyesal, dia cuma takut. Kalau nanti kita ketemu, Ketemuan berdua aja. Adik ipar jangan pergi. Laujo, kamu nih. Paman, kamu memang nggak semudah itu memaafkan mereka. Ada aku di sini. Kalau kamu mau mereka sedikit susah, gampang kok. Mengyao. Sebenarnya tanpa kamu bilang, orang macam apa mereka? Aku udah paham banget. Tapi gimana dengan kakakku? Kakak? Buat kakakku, kita saudara kandung. Tapi suaminya, anaknya, juga keluarga dia. Kalau kita nggak akur, kakakku juga serba salah. Makanya selama ini, kamu rela tahan malu demi tetap baik sama mereka. Tak nyangka kamu segitu peduli keluarga. Sudah ah. Ayo pergi. Oh ya Mengyao, udah lama berlalu. Tapi belum pernah dengar soal keluargamu. Udah lama berlalu. Tapi belum pernah dengar soal keluargamu. Soal keluargamu. Kalau kamu nggak nyaman cerita, anggap aja aku nggak nanya. Nggak masalah buat aku cerita kok. Ayahku itu orang jahat. Dia bikin kakekku marah besar. Sudah lama diusir dari keluarga. Maaf ya. Aku ungkit hal sedih buat kamu. Nggak apa-apa. Cuman sedikit sedih aja. Dulu ayahku baik ke aku. Waktu kecil ayahku lumayan baik. Tapi dia berubah karena orang lain. Jadi kebawa kebiasaan buruk. Dia juga pernah pinjam duit ke aku. Udah lama banget nggak ketemu sama dia. Halo? Apa? Kenapa? Ayahku ditahan sama penagih utang. Mereka nahan dia. Aku ikut kamu ke sana. Lin, utangmu ke aku. Udah lama banget belum dibayar. Kapan kamu mau bayar? Bang Cing kasih aku waktu 2 hari lagi, ya. Aku benar-benar nggak punya duit sekarang. Nggak ada uang, Lin. Uangku nggak gampang buat ditunda, tahu? Kak Cing, meski kamu mukul aku sampai mati, aku tetap nggak punya uang. Keluargaku udah lama putus hubungan sama aku. Kamu nggak punya uang, bukannya kamu masih punya anak perempuan? Dengar-dengar namanya Lin Mengyao. Belakangan ini dia, jadi selebriti besar. Kak Cing, kamu nggak tahu anak cewekku itu. Dia sama sekali nggak berbakti. Aku punya utang. Dia pasti nggak mau bantuin aku bayar. Itu bukan urusanmu. Telepon dia, suruh dia datang. Kalau nggak, bakal kubunuh kamu. Jangan. Aku telepon. Halo? Apa? Kenapa? Ayahku ditahan penagih utang. Diamankan. Aku ikut kamu ke sana. Pak Lin, lihat hidupmu sekarang. Sampai anak kandungmu juga nggak mau urus kamu. Kalau dia nggak datang hari ini, aku potong tanganmu. Cing, bro, jangan. Berhenti. Ayah kamu nggak apa-apa. Nah, akhirnya kamu datang juga. Kalau kau nggak datang, ayah bisa dipukuli sampai mati. Sering dengar Pak Lin bilang dia punya anak perempuan artis besar Lin Mengyao. Akhirnya lihat langsung hari ini. Pak Lin, lihat dirimu sekarang, kok bisa punya anak secantik ini? Ngapain kamu? Kenapa harus anak bayar utang ayah? Mau nagih utang ya nagih aja. Jangan kasar. Keluarganya utang sama aku. Apa urusanmu? Lin Mengyao sekarang milikku. Sentuh dia berarti sentuh aku. Bro, saran gue ini di luar kapasitasmu.
Jadi aku juga bilang ke kamu, bisa atau tidak, aku sendiri yang putuskan. Ini bukan urusanmu. Oke, pahlawan selamatkan wanita. Ayah, aku udah sering ingetin kamu. Jangan judi, jangan judi. Tapi kamu tetap saja. Kamu utang berapa sekarang? Aku utang 400 juta. 400 juta? 400 juta? 400 juta itu pokoknya. Tertulis di surat pinjaman. Kalau nggak lunas saat jatuh tempo, setiap hari telat, bunganya 100 juta. Sekarang pokok plus bunga harus bayar 100 juta ke aku. 100 juta? Ayah, kira aku mesin uang? Gimana mungkin aku punya uang segitu? Nak, kamu nggak boleh lepas tangan. Aku ayah kandungmu. Tapi dari mana aku punya uang segitu? Aku juga pas-pasan. Tapi mereka keterlaluan juga. Utang 400 juta, balikin 100 juta. Bunga kamu terlalu tinggi. Ini udah bukan pinjaman bisnis biasa lagi. Ini lintah darat. Jangan urusin. Pinjam uang ke aku, aturan mainnya gitu. Aku nggak terima surat utang ini. Maksudmu apa? Awalnya kalau bukan karena kamu menjebak ayahku, ajak dia main. Mana mungkin dia utang sebanyak itu ke kamu? Mau jebakan atau bukan? Sekarang ayahmu utang sama aku. Itu fakta. Surat utangnya bukti. Bukti yang jelas. Utang harus dibayar. Itu aturan wajib. Anak bayar utang ayah, lebih wajib lagi. Bener nggak? Nonalin, gimana menurutmu Nonalin? Aku juga bukan orang yang nggak berperasaan. Kamu punya dua pilihan. Pertama, hari ini kamu lunasin utang ayahmu ke aku. Nggak bisa, uangku nggak cukup. Atau kamu gantiin ayahmu bayar utang, temenin aku semalam sebagai pengganti bunga pinjaman. Oke, balikin modal 400 juta aja. Itu cukup. Gimana? Nak, cepat setuju aja sama Bang Ching. Kalau enggak, ayah nggak bisa lunasin. Dia bisa bunuh ayah. Kok kamu tegak ngomong gitu? Ya jelas, yang dipukulkan bukan kamu. Nak, ayah mohon sama kamu. Ayah mau sujud deh, oke? Kamu setuju aja ya? Benar-benar ayah dan anak yang dekat. Hidup selama ini, baru kali ini lihat ayah jual anaknya sendiri. Bang Yo bisa sama Taipan kayak Bang Ching. Itu hoki banget, sejak lahir dia beruntung. Bang Ching bakal lindungin dia. Nanti, dia pasti sukses besar. Bagus banget. Memang harus Om Lin. Hidupnya paham betul. Perempuanku, itu foya-foya. Hidup mewah. Semua itu hari-hari kayak dewa. Hahaha. Kamu nggak punya malu. Aku nggak punya malu. Kalian artis, banyak aib kan? Temani orang lain atau aku? Beda apa? Kalau tebakanku benar, dari awal tujuan kalian memang dia ya. Mau uang, mau orang juga. Semua hitungan kena mukaku. Maksudmu apa? Puji kamu licik. Udah, jangan bacot. Sekarang surat utang di aku. Kalau Om Lin hari ini nggak kasih apa-apa, aku ambil barang. Enggak. 1 miliar 2 tangan. Untung buat kalian. Jangan. Laulin, jangan salahkan aku. Kalau mau salahkan. Putri kesayanganmu. Ayo mulai. Meng Yao, aku ini ayah kandungmu. Kau. Cepat setuju sama dia. Meng Yao. Li Meng Yao, kau mau bikin ayahmu celaka. Dasar tak tahu diri. Andai aku tahu, waktu ibumu hamil, ternyata anak perempuan, harusnya aku suruh dia gugurkan kamu. Jangan. Kalau terlambat 1 detik lagi, tangan ayahmu bakal putus. Meng Yao, aku mohon padamu. Cepat jawab. Setuju sama Bro Ching. Gimana? Sudah dipikirkan? Aku nggak sabar lagi. Meng Yao, dari awal target mereka itu kamu. Menurutku, ayah seperti ini nggak layak kamu korbankan. Bocah, ngomong apa kamu? Tanpa aku, mana ada dia? Aku bahkan bisa suruh dia mati. Diam. Om, aku tahu semua yang kamu bilang, tapi dia tetap ayahku. Jadi masalah ini, aku selesaikan untukmu. Bocah, saran saya, jangan ikut campur. Orang di belakangku, kamu nggak sanggup lawan.
Aku juga kasih tahu, hari ini Lin Mengyao aku lindungi. Kamu nggak bisa sentuh dia. Pakai apa kamu jamin? Jangan-jangan mau potong tangan buat ayah Lin. Kan cuma 1 miliar ya. Aku bayar. Kamu gantiin dia. Ini hutang ayah Lin sama aku. Tapi itu 1 miliar. 1 miliar. Aku nggak tulis. 1 miliar. Bro, otakmu beneran error ya? Cuma selembar kertas jelek. Mau nipu aku pakai ini. Cek ini nilainya 1 miliar RMB. Kau kira aku bodoh? Cek ini asli. Kalau cek ini palsu gimana? Kalau palsu, hari ini kita bertiga. Bebas kau apain. Oke, setuju. Kalau asli, aku mau 1 tanganmu. Oke, kalau asli, 2 orang ini boleh pergi. Tangan buat kamu. Deal. Mana ada cek kayak begitu? Bro, kau mau bikin keluarga kami celaka. Cek ini asli nggak sih? Telepon aja banknya, langsung tahu. Nomor ada di belakang cek. Bro, aku pengen lihat hari ini trik apa kamu bawa selembar kertas buat nipu gitu. Ayo telepon banknya. Bro, banknya udah jawab. Bank udah jawab. Katanya, udah cepet ngomong. Dia bilang cek itu asli dan sah. Hanya VIP yang punya. Apa katanya? Bagaimana jumlahnya? Jumlahnya benar. Jumlahnya benar. Kamu kalah sekarang. Mer, aku sudah balikin uang kalian. Nah, ayo kita pergi. Berhenti. Kataku 2 orang itu bisa pergi. Bukan berarti kamu juga bisa pergi. Kamu ingkar janji. Lu Rongfeng kan? Katanya kamu hebat. Katanya kamu kaya. Tebus diri dengan 500 juta lagi. Oh, tidak mungkin. Aku tak akan kasih uang sepeser pun ke orang kaya kamu. Sudah tak ada uang ya? Kalau tak ada, oke. Potong tangan. Nak, ayo cepat pergi. Kita tidak sanggup lawan dia. Kita juga nggak punya uang. Berhenti. Mau bantu dia bebas ya? Sudah, kalian berdua. Jangan bengong saja. Potong tangannya. Aku kasih kalian 1 juta per orang. Kirim sekarang juga. Serius nih? Buka kode pembayaran kalian. Kalian berdua brengsek. Padahal aku selalu baik ke kalian. Begitu baik. Jangan dekat-dekat. Jangan dekati. Ah! Hei, Mengyao. Ini anak siapa? Kok nggak pernah kamu bilang sih? Ganteng banget. Anak cewekku cantik banget. Seperti bunga. Pasti banyak anak orang kaya yang mengejar dia. Tapi tenang aja. Ayah mertua cuma terima kamu. Cukup, mulai besok aku bukan anakmu lagi. Enggak, Mengyao, maksudmu kamu ngomong apa sih? Aku ayah kandungmu. Mengyao sudah jelas bilang dia nggak punya hubungan sama kamu. Kalau terus maksa, aku nggak bakal baik-baik sama kamu. Lin Mengyao, kamu emang nggak punya hati. Susah payah aku besarin kamu. Besarin sampai dewasa. Sekarang kamu cari cowok kaya, terus nggak anggap aku ayah kamu. Aku bakal cari media. Biarin aja mereka beberin kamu. Silakan aja coba cari media. Lihat aja ada media mana yang berani. Kata-kata kamu itu... Oke, tunggu aja ya. Ada apa? Dari Gaosheng Capital, direktur baru kasih tahu aku, besok ada pemotretan. Oh, ternyata soal kerjaan. Mau nggak aku temenin kamu? Nggak usah, toh besok di kantor juga. Aku bisa sendiri kok. Santai aja. Kamu kan pacar aku. Itu fakta. Aku nggak mau orang ngomongin. Sendiri aja nggak apa-apa. Ya udah deh. Selamat ya Miss Lin, sesi foto hari ini sukses. Nona Lin, malam ini, ayo kita pergi bareng. Rayakan sedikit ya. Ini... Nona Lin. Jangan bilang mau nolak. Masa kamu mau menjauh banget? Baru aja gabung di Gaosheng. Jadi brand ambassador. Masa sih? Nggak mau kasih waktu buat kami? Oke, aku ikut kalian. Nona Lin. Pemotretan kali ini, aku udah banyak bantu kamu. Masa segini aja? Kamu nggak mau balas budi? Aku bener-bener udah nggak bisa minum lagi. Itu nggak bener dong. Kedepannya kita.
bakal sering kerja bareng. Acara kayak gini akan sering. Kapasitas minummu harus ditingkatkan lagi. Iya, Nona Lin. Kalau enggak minum, anggap kamu enggak hargai kami. Oke, aku minum. Obatnya udah mulai bereaksi. Abis ini aku udah nggak ada urusan. Sisanya, kuserahkan ke kamu. Broching Anda datang? Wanita baik nih. Dan orang baik itu juga. Berani-beraninya buang duit, biar anak buah gue malah berkhianat. Masa gue harus ucapin selamat buat dia? Tenang, malam ini dia bakal dapat balasannya. Nikmati aja, jangan lupa ambil banyak foto. Buat pegangan nanti. Hati-hati, Broching. Aduh, pakai stocking kayak gitu kalau bukan orang baik nggak mungkin pakai begitu. Wang Tianying, kali ini gue bantuin Broching. Kalau nanti kamu berani macem-macem di luar, gue nggak akan ampuni. Udah. Ayo pergi sekarang. Gue nih udah nggak sabar. Nggak tahan lagi. Sudah ketemu Lin Mengyao? Sudah, Nona Mengyao. Pergi dari rumah jam 6, lalu ke Kaohsiung Capital untuk syuting. 4 jam kemudian keluar. Dia dibawa ke sebuah mobil bisnis, menuju KTV Nihong. Sejak itu belum keluar. Apa? Suruh orang ke KTV Nihong? Berhenti. Siapa berani kurang aja? Tangan kotor siapa nyentuh? Siapa kamu? Tahu ini tempat apa? Hah? Siapa kamu? Mau apa? Gue kasih tahu KTV ini punya abang gue. Dia bos bawah tanah terbesar di Jiangcheng. Berani bikin masalah di sini? Dia nggak bakal lepasin lo. Hari ini Raja Langit pun datang. Dia nggak bisa selamatin lo. Berhenti. Berhenti lo. Orang baik. Jangan terlalu sombong. Bikin ribut di tempatku. Biasanya nggak terjadi. Bakal gimana hasilnya? Bang, tolong aku. Orang baik ini. Dia mau bunuh aku. Kamu kakaknya? Saudara di jalanan, hargai dikit dong. Panggil aku Bro Hui. Orang baik, serangannya keras juga. Dari mana lo? Kita omong baik-baik. Jangan bilang aku nggak hargai lo. Dari mana lo? Pernah dengar Huaijie? Huaijie? Itu di mana? Di Jiangcheng ada? Bang, orang baik ini. Gimana dengan lo, Kuku? Huaijie itu di negara burung. Itu tempat orang kaya seluruh dunia. Tempat kumpul orang kaya. Berani bohongi gue? Orang baik. Lihat hari ini bakal gue kupas kulit lo. Orang, hancurin aja orang baik ini. Orang baik. Bilang aja. Mau sisa tangan kiri atau kanan? Bro, kamu hati-hati banget. Menurutku, mending potong 2 tangan sekalian. Wanita itu, kita pelan-pelan mainin dia. Atau langsung pergi. Atau mati bareng. Orang baik, kamu sombong juga. Di Jiangcheng ini, aku baru lihat ada yang lebih galak dari Hui Bro. Ayo sini, laki-laki ini, hancurin aja. Perempuannya copotin bajunya. Apa? Gawat Hui bro, KTV kita dikepung sama orang berbaju hitam. Paling enggak ada 300 orang. Apa? Woi bro, kayaknya bahaya. Sebaiknya kita kabur. Kabur? Kabur kemana? Ada 300 orang ngepung kita. Bisa lolos nggak? Bro, santai aja. Jangan panik dulu. Orang tua itu sendirian. Langsung aja kita ikat dia. Baru deh gampang kabur.
Sebenarnya masalah apa yang kalian timbulkan? Berapa besar kalian bikin masalah untukku? Bisa bawa 300 orang. Kepung KTV kita. Aku mana berani lawan mereka? Bro, kamu siapa? Kalau barusan aku salah, tolong kasih jalan keluar. Aku sudah kasih kau peluang. Oh iya bro, aku kenal wali kota Jiangcheng. Hubungan kami dekat. Semua bos bisnis di Jiangcheng juga aku kenal. Aku kenal semua bos besar di sini. Gimana kalau sebutkan identitasmu? Kita jangan sampai sama-sama rugi tanpa sengaja, bro. Siapa kamu sih? Mana ada harga dirimu di sini? Berlutut. Pak Lu, semua preman di KTV ini, preman yang kerja di sini sudah kami tangkap. Orang-orang ini gimana perlakuannya? Secepat itu kalian tangkap semua orang di sini. Siapa Wang Tianying? Siapa suruh kamu sakiti Lin Mengyao? Iya, anak ini yang suruh. Masih ada King Ge. Mereka hasut aku. Suruh aku ambil foto Lin Mengyao. Lalu ancam Lin Mengyao. Suruh serahkan Lin Group padaku. Ini juga ulah King Ge. Wang Tianying, kau kejam. Kau khianati aku? Bawa mereka ke kantor wali kota. Tekan wali kota. Aku tak mau lihat. Satupun dari mereka dihukum kurang dari 20 tahun. Siap. Duduk. Gerah banget. Panas. Padahal AC-nya nyala, nggak panas kok. Om, kenapa di rumahku? Kamu hampir kena orang jahat. Untung Om sempat tolong kamu. Hampir saja. Beneran panas banget. Om, tolong bantu buka bajuku. Ini nggak pantas. Om, aku suka banget sama Om. Om tahu nggak? Kamu sudah sadar? Paman, kamu yang buat sarapan ini ya? Baru goreng telur, coba deh. Nggak nyangka kamu, Paman, pintar di dalam dan luar. Jangan basa-basi, ayo makan. Tuan Lu, kami sudah tahu. Soal kemarin itu, memang Cingge dalangnya. Dia suruh beberapa preman. Mereka serang Nona Lin. Sudah tahu posisi Cingge? Cingge tahu rahasianya terbongkar, kemarin malam langsung kabur ke Yuncheng. Yuncheng, hubungi penguasa Yuncheng. Nanti saya ke sana sendiri. Baik. Paman, nanti saat tangkap Cingge, boleh aku ikut? Yuncheng kayaknya agak ribet. Kenapa kamu kabur malah ke tempatku? Tuan Yuncheng, aku sudah bantu kau urus semua kerja kotor itu. Banyak banget urusan kotor. Masa kau nggak narik tangan bantu? Kita kan saudara, tolonglah. Kau tahu nggak? Kau fitnah Lin Mengyao, tapi malah dibalas. Sekarang semua orang di jalanan udah tahu. Gaussian Capital sendiri turunin perintah buronan. Aku pun udah nggak bisa lindungin kau. Tuan Yuncheng, omonganmu ini nggak enak didengar. Kau nggak bisa lindungi aku. Tapi Black Widow di belakangmu bisa. Apa itu Black Widow? Aku nggak tahu. Jangan pura-pura, Tuan Yuncheng. Orang lain mungkin nggak tahu. Tapi aku tahu jelas. Jabatanmu sebagai Tuan Kota Yuncheng ini kan dapat dukungan dari Black Widow, kan? Kalau Black Widow tahu urusan kotormu, masih bisa lanjut jadi Tuan Kota Yuncheng menurutmu? Aku bunuh kamu. Sekarang kamu bunuh aku. Besok jam 8 pagi, data pribadimu akan muncul di internet, nanti di jalan kematian. Kita temani bareng. Tuan Kota. Sutian Rui dari Gaussian Capital ingin bertemu. Datang secepat ini. Cepat, sembunyi sekarang. Suruh mereka masuk. Jeng. Nona Su datang ke sini. Untuk urusan apa? Tuan Yuncheng, kamu pasti tahu soal buronan Cingge. Kamu sudah tahu, kan? Ya. Tentang Cingge apa dia pernah menyinggungmu? Aku nggak tahu. Cingge menjebak Lin Mengyao. Itu nggak bisa dimaafkan. Katanya dia kabur ke Yuncheng. Nggak tahu Tuan Kota dengar info apa nggak. Begitu ya, suruh kepala pelayan. Cari Cingge di seluruh Yuncheng. Tangkap dia. Kalau ada petunjuk langsung kabari aku dan Nona Su. Siap. Tuan Yuncheng. Kenapa aku dengar katanya Cingge sembunyi di rumahmu sekarang? Masa iya begitu? Tuan Kota Yun, kau tahu soal ini? Kita sama-sama paham.
Lebih baik biar kami cari di villa kamu. Bisa langsung jelas. Kurang ajar. Saya Tuan Kota Yun. Apa hak kalian geledah rumah saya? Tak bersalah, tak perlu takut. Cuma minta izin cari, kenapa tidak? Konyol. Rumah saya digeledah kalian. Kalau tersebar, wajah saya di mana? Muka. Di sini, Anda punya muka apa? Sutian Rui, saya hormati kamu karena Sekjen Gaosheng Capital saya nggak ributin. Tapi jangan kelewatan. Bicara begini, mau lawan aku? Tuan Kota Yun, kita sama-sama tahu bagaimana kejadian ini. Sekarang memang saya tak ada bukti jelas. Saya coba nggak kurangin kamu. Nanti kalau saya dapat bukti kamu lindungi Cingge, awas saja. Saya bilang tidak ada ya, tidak ada. Selamat jalan. Saya pergi. Om, kamu bilang Tuan Kota Yun, ada bukti dia lindungi Cingge? Nggak ada. Aku cuma pengen gertak dia. Nggak ada bukti kok bisa bilang gitu. Kenapa emang? Tapi... Setahu aku, Cingge itu tangan kanan Tuan Kota Yun. Udah bantu dia lakuin banyak hal buruk. Mereka pasti ada hubungan. Jadi ngomong gitu nggak salah juga. Sutian Rui, kamu tetap di sini awasi buatku. Begitu lihat Cingge, langsung lapor aku. Siap. Hahaha. Tuan Kota Yun keren banget ya. Bahkan si Sutian Rui juga kamu bikin takut. Bingung dia jadinya. Salahmu juga kan? Kalau enggak, aku nggak akan musuhin dia. Butler, siapkan mobil. Aku mau antar dia ke Black Widow. Aku nggak bisa lindungi dia di sini. Baik, saya atur sekarang. Bawahan Nyonya Niu ingin bertemu. Tuan Kota Yun, si Black Widow ini lagi nggak di rumah ya? Aduh, kamu! Anak, kamu mau mati ya? Kamu nggak tahu betapa hebatnya cara Nyonya Niu. Kalau dia tahu punya 10 nyawa juga kurang. Tetap aja mati. Lama banget nggak ada yang buka pintu. Pasti nggak di rumah. Meski nggak di rumah, jangan sembarangan ngomong. Kalau ketahuan, nggak ada yang bisa nolong. Iya. Ternyata Cingge benar udah deket sama Tuan Kota Yun dan kabur ke sini. Nona Su, telepon Om nggak nyambung, gimana? Kita nggak bisa nunggu Tuan Lu lagi. Harus tangkap mereka sekarang. Sekarang kita turun dan tangkap mereka. Tuan Kota Yun, bukankah Anda bilang tak ada hubungan dengan Cingge? Memang nggak ada. Aku di depan rumah Nyonya Niu. Ketemu Cingge. Kenapa? Jangan-jangan. Kamu pikir aku lindungi dia? Nyonya Niu. Nyonya Niu yang mana? Di seluruh Daxia, ada berapa Nyonya Niu? Sekarang aku sudah dapat perlindungan Nyonya Niu. Bahkan kamu, Sutian Rui, berani sentuh aku. Gawat. Kalau Cingge terhubung dengan Black Widow, kita nggak bisa bergerak. Black Widow? Iya, bos bawah tanah Daxia, itu Black Widow. Katanya kejam. Banyak korban di tangannya. Tak terhitung lagi. Bahkan paman itu juga waspada padanya. Dia juga hati-hati padanya? Pak Lu pernah cerita tentang dia padaku. Cuma bilang, suruh aku jauhi dia. Kalau seribet ini, lupakan saja. Kita pulang saja. Mau kabur? Nggak segampang itu. Ini wilayah Black Widow. Enak aja keluar masuk. Datang semaumu aja. Kau kira ini toilet umum? Ngomong apa sih kamu? Salah, maaf. Maksudku New Shiren. Tuan Yuncheng, mau apa kau? Tunggu di sini. Tunggu Nyonya Niu balik, baru urus kalian. Maaf ya Nona Su, sampai kamu kena juga. Situasinya bahaya gini. Gak apa-apa, aku kerja buat Pak Lu. Tapi aku nggak tahu. Sekarang Pak Lu, ada di mana sebenarnya? Baju ini terlihat familiar. Kayaknya itu bajunya Om. Jangan-jangan Om ada di rumah Nyonya Laba-Laba Hitam. Nggak mungkin. Pak Lu begitu takut sama Nyonya Laba-Laba Hitam. Mana mungkin ada di rumahnya? Menurutku, kakek itu udah ditangkap Bu Niu. Bisa jadi sekarang lagi disiksa di dalam. Kata orang, cara Bu Niu nyiksa orang itu nggak habis-habis. Sayangnya, laki-laki yang masuk rumah Bu Niu nggak pernah bisa keluar lagi berdiri. Katanya cara Bu Niu nyiksa orang itu nggak habis-habis. Sayangnya laki-laki yang masuk rumah Bu Niu nggak pernah bisa keluar lagi berdiri. Menurutku, kakek itu pasti mati. Ayo kita masuk cepat. Selamatkan Om. Nggak bisa.
Kita cuma berdua cewek lemah. Kalau nekat masuk, juga nggak bisa tolong Pak Lu. Mending aku hubungi orang sekarang. Biarpun lawan Black Widow. Tetap harus selamatkan Pak Lu. Nggak bisa, tiap menit telat Om makin bahaya. Demi Pak Lu. Kita nekat aja. Bu Niu, ini beneran Anda? Siapa suruh kamu masuk? Bu Niu, 2 orang ini masuk tanpa izin mau maksain diri ke sini. Kita udah mau cegah. Siapa suruh kamu masuk? Bu Niu, Sutian Rui ini dia ngeluarin perintah buruh di Nansheng. Cing itu orang saya. Dia juga bisa dibilang bawahan Anda. Saya harap bisa tolong lindungi dia. Hari ini Nyonya Niu tiba-tiba masuk ke rumah Anda. Itu salah kami. Jika Anda pilih lindungi dia, kami akan... Diam kau. Di depan saya, kamu tidak boleh bicara. Nyonya Niu, meskipun status kami lebih rendah dari Anda, tapi kami masih punya martabat. Kalau Anda benar-benar tidak izinkan kami pergi hari ini, kami... Apa? Mau lawan saya? Aduh, Xiaoling. Jangan takuti mereka. Xiaoling. Dulu aku pernah pacaran dengan Nyonya Niu, jadi agak takut ketemu dia. Bagus Lu Rongfeng. Waktu pacaran dulu panggil dia manis. Sekarang gimana? Yang baru lebih penting, malah panggil dia Nyonya Niu. Aku cuma mau jaga harga dirimu. Bawa pacar barumu ke rumahku mau pamer ya? Nggak ada maksud gitu. Oke. Hari ini si King ini boleh kamu bawa pergi. Tapi ada syaratnya. Tuan Kotayun, ini nggak bener deh. Tuan Kotayun, ajak dia biar nunggu di depan pintu. Kalau dia kabur, kamu nggak usah jadi tuan kota lagi. Jangan lanjut jabatanmu. Baik. Apa syaratnya? Aku mau kamu depan pacar barumu, cuma aku sekali. Xiaoling, kamu keterlaluan. Apa yang keterlaluan? Waktu pacaran aja sering cium. Kita udah pada tua gini. Lagi pula kamu suruh aku di depan mengiau. Kamu agak aneh sih. Xiaoling, kamu kelewatan. Apanya yang kelewatan? Dulu pacaran jarang ciuman. Kita udah tua begini, terus kamu suruh aku di depan mengiau. Kamu agak aneh deh. Umurmu segini ganggu cari cewek muda ya? Bukan urusanmu. Hari ini Cingge ini pasti aku bawa pergi. Mau apa kamu? Bagus Lu Rongfeng. Permintaan segini aja kamu nggak bisa setuju. Bisanya cuma ngeles. Masih dibilang cowok, kamu... Om, atau cium saja dia. Aku nggak keberatan kok. Aduh, nggak bisa. Mengiau, kita pergi. Lu Rongfeng, kamu kejam banget. Nggak punya hati. Dulu, kamu pergi gitu aja. Aku udah cari kemana-mana. Setengah kota banyak siap pun nggak ketemu kamu. Kamu nggak punya hati. Dulu kamu pergi gitu aja. Aku cari kamu di seluruh Bangsia. Tetap nggak nemu kamu. Xiaoling, kamu... Kamu kira aku ini apa? Kain lap yang bisa dibuang gitu aja? Sudah cukup. Orang tua. Kalau kamu nggak mau cium aku, Cing, kamu boleh bawa dia pergi. Tapi, aku mau dia tetap di sini. Temani aku 3 hari. Nggak mungkin. Nyonya Niu, kenapa kamu perlu aku di sini? Buat apa? Aku kasih tahu 3 hari lagi. Mengiau nggak bisa tinggal. Lu Rongfeng, jangan lupa. Ini markas aku sekarang. Mau coba tebak nggak? Berapa orang di sebelahmu? Aku kasih tahu 3 hari lagi. Mengiau nggak bisa tinggal. Lu Rongfeng, jangan lupa. Sekarang ini markas aku. Mau tebak nggak? Ada berapa orang di sampingmu? Tinggalkan orangnya. Atau pilih hidupmu. Kamu pilih. Aku tetap di sini. Nggak bisa. Mengiau, kamu gila. Kenapa kamu mau dia tetap di sini? Jangan salahkan aku. Aku lupakan masa lalu. Aku janji padamu. Mengiau. Nggak apa-apa, Om. Aku percaya Nyonya Niu. Dia nggak akan sakiti aku. Menarik, Lu Rongfeng. Pilihanmu bagus, Om. Orangnya. Bisa kamu bawa pergi. Aku setuju. Mengiau. Nggak apa-apa, Om. Aku percaya Nyonya Niu. Dia tidak akan lukai aku. Menarik, Lu Rongfeng. Pilihanmu bagus, Om. Kamu boleh bawa orangmu. Tapi 3 hari lagi, kamu harus.
Tunjukkan gadis itu padaku. Kalau tidak, kamu tahu apa yang akan kulakukan. Kenapa kamu setuju dengannya? Karena begitu, aku bisa tidak berutang padamu lagi. Jangan macam-macam. Mengyao, kamu seharusnya tidak setuju dengan syarat mereka. Om, aku tahu Nyonya Niu benar-benar suka Anda. Itu semua kejadian 10 tahun lalu. Jadi, harusnya dijelaskan dengan jelas. Benar kan? Pokoknya kamu tidak boleh pergi. Om, aku sudah janji padanya. Dan aku ingin tahu tentang kisah kalian. Susah banget kalian berpisah ya. Kamu ikut aku masuk. Tak nyangka kamu benar-benar berani datang sendiri menemuiku. Karena aku percaya padamu. Oh. Dan aku sangat ingin tahu kisahmu dan Om dulu. Dulu dia cuma pemuda miskin. Mulai dari nol, bangun usaha besar ini. Aku suka dia, tapi dia tidak suka aku. Jadi aku pakai segala cara. Dia kabur, aku kejar. Meski akhirnya punya dia, tetap tidak dapat hatinya. Jadi sekarang masih cinta dia? Cinta. Di usia segini sudah tak harap cinta lagi. Dia nggak susahkan kamu kan? Enggak. Nyonya Niu baik ke aku. Orangnya sudah kukembalikan. Lain kali jangan sembunyi lagi. Apa yang Xiaoling bilang ke kamu? Rahasia. Om, kamu suka aku nggak sih? Kenapa tanya gitu? Orang seusiaku suka bilang suka tiap saat. Tapi orang seusia aku nggak biasa bilang suka tiap saat. Dia mah. Tunggu. Kenapa kamu masih nunggu? Aku bilang duluan ya, aku mau kok. Bukan. Kayaknya ada yang nggak beres. Hahaha, lu dasar, insting kamu bener juga. Mau kabur sampai mana? Cute, bukannya kamu sombong banget ya? Wang Tianying, sepertinya soal waktu itu, kamu masih belum kapok. Pelajaran, gue kabur dari penjara kali ini. Cuma mau kasih pelajaran ke kamu. Mau lawan gue, suruh dia pergi. Ini nggak ada urusan sama dia. Mimpi abis urusin kamu, kita berdua bakal hajar cewek lo. Hari ini gue mau permainkan dia depan kamu. Nggak usah bacot, serang! Siapa berani gerak? Coba lihat ke belakang. Orang-orang lu sudah kami lumpuhkan. Tuan lu, Anda nggak apa-apa? Kami juga nggak apa-apa. Bukannya mereka berdua sudah ditangkap waktu itu? Kenapa bisa keluar lagi? Maaf, kali ini pasti tidak akan begitu. Cowok ganteng dekati pengantin. Geser kanan dikit, ya benar-benar lebih mesra ya. Cantik banget, ayo. Bagus, cantik. Ganti pose yuk, ayo. Ya, sedikit condongkan pinggang. Oke. Black Widow, dia cari aku kenapa? Aku angkat telepon dulu. Foto dia dulu. Pengantin, kita lanjut foto dulu. Halo. Halo Lu Rongfeng, gimana kabarmu akhir-akhir ini? Lama banget nggak ketemu. Kok tiba-tiba kamu datang? Aku baik-baik saja. Aku datang mau kasih selamat. Selamat buat kamu dan Nona Lu. Akhirnya kalian jadian juga. Makasih. Nggak nyangka ya, aku suka kamu sudah bertahun-tahun. Ternyata kamu nikah sama dia. Aku mikir, perlu kirim orang culik pengantin nggak? Apa? Jangan bercanda. Bercanda, aku punya ratusan anak buah. Culik pengantin bukan masalah, santai aja. Kalau dipaksa hasilnya nggak enak. Udah deh, lupakan. Nggak enak tapi bisa hilang haus. Aku tetap lebih suka Mengyao.
Jadi kamu udah yakin pilihannya? Aku cuma bisa hidup sendiri selamanya. Bye, orang tua. Om. Datang nih. Oke, pegang pinggangnya. Ayo.